warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sampailah kita di pembahasan Riyadhun Nafs, artinya yaitu melawan hawa nafsu, dan semoga kita semua bisa mengalahkan nafsu amarah kita sehingga naik derajat amarah ini ke mutmainnah sampailah radhiyallahu mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di malam ketiga dari bulan Rajab atau tanggal keempat pada hari ini ya, malam keempat atau tanggal keempat dari bulan Rajab. Yang bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra." Di penggalan ayat ini Allah juga berfirman, "Minha arba'atun hurum." Sungguh jumlah bulan Allah menciptakan, yang Allah menciptakannya dan menciptakan oleh Allah ialah 12 bulan, dan diantaranya adalah 4 yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sementara kita berada di bulan Rajab, yaitu salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka menganggap Rajab adalah Rajabul Asab, Rajab yang al-asab bil ba, yang diakhiri dengan ba, yang artinya sabba yasubu subban. Sabba yasubu subban, yaitu menuangkan air, baik itu dari panci, daripada teko ke gelas dan lain sebagainya. Itu namanya asab. Sabba yasubu subban. Al-asab ialah artinya yang tertuang ataupun yang Allah menuangkan banyak rahmat-rahmatnya di bulan Rajab tersebut. Rajab al-asab, yaitu bulan yang penuh dengan rahmat. Ada yang mendefinisikan dengan ini, Rajabul Asam, Rajab yang asam, yaitu mim diakhiri dengan mim, bukan dengan ba. Artinya sama yasumu summan ataupun asammu artinya tuli. Asammu artinya tuli, artinya apa? Allah tidak mau mendengarkan hambanya berbuat kemaksiatan pada saat ini, yaitu di bulan ini. Yang Allah ingin dengar adalah pahala dan ganjaran dan amal ibadah daripada hambanya. Itu dimaksud al-asam. Kemudian artinya sawa'un kada, baik itu Rajabul Asab ataupun Asam, artinya Rajab yang sangat mulia, yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak anjuran-anjuran para ahli ulama yang berkenaan di bulan Rajab, yang diantaranya diambil daripada penggalan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab syahrullah, Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, sementara Sya'ban adalah bulanku, yaitu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terakhir adalah Rajabul Ramadan, yaitu bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud ialah Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah, yaitu yang dianjurkan memperbanyak ibadah, khususnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Sya'ban dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Ramadan adalah bulan umat Rasulullah, yaitu ada hadiah yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat, yaitu Al-Quran. Dianjurkan untuk memperbanyak Al-Quran. Jangan diartikan salah, berarti di bulan Rajab kita kurangi sholawat. Tidak. Kita tetap bersolawat, kita tetap tadarus dengan Al-Quran, namun ada tambahan khusus. Kalau toh seandainya di bulan kemarin kita 100 setiap harinya beristighfar, maka untuk bulan ini kita dianjurkan untuk menambah nilai ataupun jumlah daripada istighfar kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di bulan Sya'ban, bukan berarti kita tidak diperbolehkan beristighfar, hanya dianjurkan bersolawat. Tidak, kita tetap istighfar, kita tetap solawat, kita tetap membaca Al-Quran, tapi ada nilai tambah. Kalau di bulan-bulan yang lain kita bersolawat 100, maka untuk di bulan Sya'ban kita tambah
zikir kita, tetap wiridan kita, tapi ditambahkan Al-Quran yang tadinya mungkin 1 juz menjadi 2 juz, yang tadinya 1 lembar menjadi 2 lembar, dan begitu seterusnya. Namun kebanyakan di antara kita tidak pernah di lemari kita Al-Quran dibuka, kecuali di bulan Ramadan. Itu pun baru pertama 1 hari, 2 hari, 3 Ramadan, kemudian mau lebaran baru dibuka lagi, tutup lubang kali. Tapi insya Allah kita tidak. Di selain bulan Ramadan kita selalu membaca Al-Quran, dan juga semoga kita dianjurkan, dan semoga kita ditakdirkan oleh Allah mampu untuk membaca Al-Quran dari sebelum Ramadan sampai di bulan Ramadan, dan ada ditambah untuk bulan Ramadan memperbanyak kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada juga yang mengartikan maksud daripada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rajab Syahrullah, ialah yang dimaksud bulan cocok tanam. Bulan cocok tanam pada saat ini. Kemudian di Sya'ban adalah bulan untuk menyiram dan memupuknya. Adapun di bulan Ramadan adalah bulan memanennya. Pada saat ini kita cocok tanam dengan apa? Tinggalkan kemaksiatan, tingkatkan amal ibadah, tanamkan istighfar sebanyak mungkin. Di bulan depan jaga pertumbuhan sayur ataupun tanaman kita, kemudian ditambahkan dengan pupuk dan juga siraman kita, disemprot dan sebagainya melalui sholawat kita. Di bulan Ramadan kita panen, maghfirah Allah akan kita dapatkan. Itu yang dimaksud daripada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rajab Syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Adapun para alim ulama, apa yang mereka amalkan khususnya di bulan Rajab, mereka sudah siap-siap mencium kewangian, keharuman dan keindahan bulan Ramadan. Mereka bersiap diri untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam. Namun masih ada di antara kita yang merasa, ya Allah, sebentar lagi Ramadan, bulan lapar, bulan haus, bulan dahaga. Tapi kalau umat Islam yang tahu hakikat bulan Ramadan, dia tambah senang, dia tambah bangga karena akan didapatkan pengampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud Rajab Syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kemudian di bulan Rajab ada amalan-amalan yang dikhususkan oleh para alim ulama, yang diantaranya Ibnu Munabbih mengatakan di dalam kitab Kanzul Najah wa Surur, dan dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Dusi. Beliau mengatakan di bulan ini sangat banyak curahan rahmat Allah, khususnya maghfirah Allah bagi orang yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan berupaya kita meninggalkan kemaksiatan dan memperbanyak amal-amal ibadah, dan istighfar kita dihitung. Sehingga di situ tertera, barang siapa yang membaca istighfar 70 kali di pagi hari dan 70 kali di petang hari, maka Allah akan menjauhkan api neraka dari jasadnya, ataupun Allah mengharamkan jasadnya dari panasnya api neraka. Apa istighfarnya? Yang itu sering yang kita dengar di ulama-ulama kita, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbi ya Tuhanku, infirli, ampunilah aku, wa tub alayya, dan beri taubatlah untukku ya Allah. 70 kali di waktu pagi, 70 kali di waktu petang. Maka sebagian ulama kita mengamalkan hal ini setelah sholat subuh 70 kali, dan setelah sholat isya 70 kali selama di bulan Rajab. Maka pahalanya insya Allah kita akan lepas dari api neraka, kita akan lepas dari sisa api neraka. Ya, seminggu yang lalu kita dikagetkan Pak ya, dengan berita, kalau memang itu benar, wallahu a'lam, karena yang namanya Quran mungkin benar, mungkin juga isu. Katanya di Sambas ada orang yang baru dikubur kemudian bangkit kembali. Kalau itu benar, itu juga akan menjadi ibrah bagi kita, akan menjadi pelajaran penting bagi kita. Ada juga yang katanya di daerah Sungai Ambawang ataupun di daerah Pretok, ada yang sudah kuburan 1 tahun sudah dikubur. Di ratusan orang yang menyaksikan, ada getaran dan teriakan histeris dari tiang kuburnya. Ini kalau kita kaitkan dengan ilmu fikih, tidak ada kaitan. Yang disiksa bukan jasadnya, ruh. Allah telah berfirman, "Qul ruh min amri Rabbi." Tatkala Nabi Muhammad ditanya tentang ruh, Nabi Muhammad tidak bisa jawab. Lapor kepada Allah, Allah mengatakan, "Qul ruh min amri Rabbi." Ruh itu utusan Tuhanku. Kita manusia tidak bisa
tahu urusan roh, tapi mungkin sebagian kadang-kadang ada fenomena-fenomena kenyataan ataupun minal gharaib dunia, keanehan-keanehan yang ditampakkan oleh Allah di muka bumi ini, tujuannya untuk memberikan ibrah, memberikan pelajaran untuk kita bahwasanya di kubur juga ada yang berteriak, walaupun mungkin hanya itu contoh lah bagi kita. Dan kalau memang itu benar, sungguh insya Allah orang yang mendengar tarikan atau teriakan daripada yang kubur itu akan cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara saudara dan saudari kita yang mati suri banyak, yang sudah di ruang ICU divonis oleh dokter meninggal dunia, tapi 2 jam atau 3 jam kemudian masih hidup kembali, itu banyak. Sehingga menurut mereka, walaupun mungkin bukan hakikat neraka ataupun siksa kubur, tapi ada bayangan-bayangan yang diberikan oleh Allah kepada dia, sehingga dia biasanya orang yang seperti ini cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang mendengar hal ini, yang disebutkan di koran-koran, di luar berita dan sebagainya, kalau memang itu benar, kalau memang bohong ya kita istighfar, berarti kita menyampaikan hal yang bohong. Kalau memang itu benar, cukuplah menjadi ibarah kepada kita, contoh kepada kita bahwasanya siksa kubur itu ada dan sangat pedih dan sangat menyakitkan, apalagi nanti di kubur. Oleh karena itu, hal ini adalah hal masmu'at dan ilmu tauhid yang hanya didengar, yang mungkin sulit itu dijangkau oleh akal pikiran, tapi wajib kita percaya karena yang menyampaikan hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an banyak wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih kekal dan lebih indah daripada dunia. Kalau itu mendapatkan nikmat, tapi juga siksaannya lebih parah daripada sekali ataupun 100.000 kali lipat daripada siksaan-siksaan dunia. Dan situlah kita yakin bahwasanya nikmat kubur itu ada, sebagaimana juga siksa kubur itu ada, walaupun sulit untuk kita cerna dan untuk kita bayangkan setelah kita hidup di dunia. Oleh karena itu, semoga hal itu adalah bisa memberikan bekal kepada kita. Bagi yang hidup di rumah, yang bisa berjamaah sama anak istri, bacalah setiap subuh, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Adapun di pesantren-pesantren yang khususnya yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah, semua dibaca baik itu subuh ataupun di waktu isya, yaitu dengan Rabbil firli warhamni wa tub alayya, yang artinya ampunilah ya aku ya Allah, dan berikanlah taubat untukku ya Allah. Ya. Kemudian ada doa-doa yang dikhususkan di bulan Rajab, mungkin kita boleh dibuka di wirid-wirid ataupun kumpulan-kumpulan doa yang dikarang oleh ulama-ulama kita. Riyadatul nafas. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman, sungguh beruntung mereka yang telah melawan hawa nafsunya dan menyucikan jiwa raganya daripada dosa. Qad khaba man dassaha, dan sungguh sial dan akan menyesal mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya sehingga mengotori jiwanya dengan kemaksiatan. Ayo kita akan membaca bab An-Nani wal Ishrun. Betul saudara ya. Bab yang ke-22 fi riyadatin nafsi, yaitu tentang melawan hawa nafsu. Ya. Wa fihi fusul. Dan bab ini mempunyai beberapa fasal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Suatu ketika Nabi pulang dari peperangan yang manusia banyak luka, termasuk para sahabat terluka, bahkan banyak di antara mereka yang terbunuh. Mereka merasa capek, ya Rasulullah, sungguh ini adalah jihad yang luar biasa Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, tidak, ini masih kecil. Apa yang lebih besar ini ya Rasulullah? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil akan menuju di rumah kita, yaitu jihad yang besar. Apa jihad yang besar? Melawan hawa nafsu. Ya, Masya Allah. Khususnya yang mungkin di Facebook kemarin-kemarin ya, atau 2 hari ini mungkin di Adi yang dibuka, di situ ada cacian pendeta yang asalnya dari Pontianak. Wah, ini umat Islam ini. Kalau yang tidak, lebih baik jangan dibuka. Kalau masih hawa nafsunya seperti saya, lebih baik jangan buka. Kalau anda sudah makomnya tinggi, boleh anda buka. Toh kalau seandainya besok mendengar di luar berita, bagaimana sikap kita? Itu yang paling penting. Jangan sampai kita bakal. Lebih baik kita baca hawa nafsu, mungkin Allah menunjukkan itu karena kurangnya kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang saya khawatir, karena
apa dangkal untuk kita, kan gitu. Ceritanya begini. Ada yang disebarkan di internet sekarang ini, ada sebagian seorang yang mengaku dirinya mungkin pendeta, tapi saya pikir tidak semua Kristen seperti itu. Kita tidak boleh mencaci, kita tidak boleh menjelekan agama siapapun, dan saya pikir setiap agama pasti mengajarkan hal yang baik, walaupun kita tidak boleh mengatakan semua agama itu benar, tidak, itu tidak diterima oleh akal. Tapi artinya apa? Setiap agama pasti mengajarkan yang baik. Kita diajarkan toleransi. Nabi hidup berdampingan dengan Yahudi, Nabi hidup berdampingan dengan Nasrani, tapi Nabi tidak pernah menyakiti mereka selama mereka tidak menyakiti kita. Makanya kata Nabi Muhammad, la tasubbu aba ahadikum, la tasubbu aba ghairikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau caci orang tua kalian. La tasubbu aba'akum, jangan kau caci dan karena kau umpat dan kamu jangan kau celah orang tua kalian. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami yang sangat cinta kepada orang tua kami, bagaimana mungkin kami yang sangat sayang kepada orang tua kami akan mencaci dan mengumpat orang tua kami, ya Rasulullah? Nabi tersenyum, karena Nabi bukan seperti itu. Tapi contohnya, salah satu di antara kalian mencaci orang tua kalian, orang tua orang lain, kemudian orang yang itu membalas mencaci orang tua kalian, dilarang oleh Nabi. Satu contoh, kamu bilang fulan mencaci si B, abangnya si B, memang bapak ente itu mencuri, memang bapak ente itu nggak benar agamanya. Ente mencaci abah saya, yang sial itu asalnya ente. Ini hakikatnya kita yang mencaci abah kita, nggak boleh dalam Islam. Kalau kok seandainya mencaci abahnya orang lain juga tidak boleh, sama jangan caci agamanya orang lain. Karena kalau kita mencaci agamanya orang lain, seakan-akan kita mengubarkan lisan mereka untuk mencaci agama kita. Kapan yang diperbolehkan? Tatkala seperti Syekh Ahmad tidak untuk dialog keagamaan, lintas agama itu babnya mereka. Tapi kalau kita berceramah di atas mimbar, tidak boleh. Jangan. Untuk apa kita musik-musik agamanya orang lain? Kita benarkan agama kita. Oh, kita aja masih belum benar. Tapi di sisi lain, oh berarti agama semua itu baik. Tidak, juga tidak kita terima. Pasti inna dina indallahil Islam, itu menurut versi kita. Adapun menurut mereka, pasti dan pasti mengatakan agama kami yang benar, agama orang lain salah. Itu hak mereka. Tapi untuk agama kami yang benar, agama yang di depan umum, ini yang bisa mengubah bahaya ya. Jadi kita semua tolak, siapapun orangnya, apapun agamanya, jangankan muslim sekalipun, tak ustaz sekalipun, kita tidak terima. Dan ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, wala bu'ithu la'anan wala sabbaba. Aku diutus oleh Allah bukan tukang laknat, aku diutus oleh Allah bukan tukang caci, tapi wa innama bu'ithu rahmatan lil alamin. Aku diutus oleh Allah untuk menyebarkan rahmat, bukan lil muslimin atau lil mu'minin, tapi lil alamin, untuk alam semesta. Allah memberikan rahmat. Walau kunta faddal fa bima rahmatin min Allah lidhalahum, walau kunta faddal fa idzal qabilan fatu min hawli, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bima rahmatin min Allah lidhalahum, dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad lidhalahum, kau punya sifat lemah lembut. Walau kunta faddal, kalau seandainya engkau keras, sok menang sendiri, lam faddu min hawlik, walau kunta faddal ghalidul qalbi, keras hati, lam faddu min hawlik, mereka bukan tambah cinta, bukan tambah mendekat, tapi berbondong-bondong yang tadinya Islam akan keluar dari agama Muhammad. Tapi kenyataannya kan tidak. Orang tambah simpati. Tatkala Fathu Makkah, bagaimana? Nabi udah jayal 10 tahun merintis kekuatan di kota Madinah. Kemudian di tahun ke-9 daripada Fathu Makkah, ya tahun ke-9 Nabi memenangkan bahkan semua orang Makkah tunduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin, wa man dakhala Ka'bah fa huwa amin, wa man dakhala fi sawma'ati fa huwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya ketua suku dia, coba lihat dakwahnya Nabi Muhammad. Ketua sukunya siapa? Abu Sufyan waktu itu, yang paling memusuhi Nabi. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Coba lihat bagaimana cara Nabi Muhammad mencari simpatik dalam mana untuk menarik mereka untuk kenal dengan agama Islam. Dan barang siapa yang masuk ke tempat di mana mereka dalam keadaan keamanan, yang berdempang di depan Ka'bah, mereka akan aman oleh Nabi Muhammad SAW. Tatkala mereka sudah tunduk di hadapan Nabi, terkumpul di hadapan Nabi Muhammad SAW, Nabi bertanya, ini ratusan umat, puluhan ribu nih Nabi ini, bukan ratusan, tapi puluhan ribu di Fathu Makkah, puluhan ribu bersama Nabi.
orang Mekah semuanya tunduk di hadapan Nabi, dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang kau lihat dengan aku? Dan kira-kira apa yang akan aku perbuat kepada kalian? Mereka dalam keadaan takut, ya Muhammad, ampuni aku Muhammad yang dulunya menjadi kayak Nabi Muhammad, yang dulunya melempari Nabi Muhammad, yang dulunya ingin membunuh Nabi Muhammad, yang dulunya menghina Nabi Muhammad, yang dulunya mencaci Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku minta maaf, ampuni Muhammad, jadilah engkau saudara yang terbaik untuk saudaranya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Idhabu fa'antum tulaqa. Pergilah kalian, semuanya kalian bebas sekarang. Daripada ada mungkin kayak gitu. Kalau saya mungkin masih nafas hawa nafsu yang ini, kita belajar hawa nafsu sekarang. Hawa nafsu yang mungkin amal seperti saya yang suka makan. Jadi dulu cekik aku ya. Dulu ini lempar aku ya. Dulu aku bilang sihir ya. Aku bilang pembohongan. Sekarang kayak ayo bikin aku. Mungkin kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Dalam suatu riwayat Nabi masuk akan keliling di tawaf, tidak bisa dibedakan antara kepala otak dengan kepalanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bukan seperti kita. Oh, nih, lihat aku punya mobil hebat. Nih, lihat aku sudah pintar, aku sudah alim, aku sudah menjadi DPR, aku sudah menjadi Tapi Nabi Muhammad untuk kata ulama ulama syiah tidak bisa dibedakan antara kepala otak dengan kepala Nabi Muhammad. Saking nunduknya Nabi Muhammad. Apa? Hayaan minallah. Karena takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat Nabi Muhammad SAW ya. Jadi biar gak nanggung ceritanya ini. Jadi ceritanya kalau salah nanti tegur. Karena nanti juga saya yakin nanti lihat di Facebook. Nanti tegur. Jadi dia mengatakan umat Islam di Bukhari baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hafal. Saya kaget, ya Allah. Kalau hidayah Allah, berapa banyak umat Islam yang yakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, Fatihahnya gak benar. Masih banyak. Masih ihdinas-syiratal mustaqim, tidak bisa membedakan antara salat dengan syirik. Masih Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa membedakan antara A dengan H. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak bisa membedakan antara Zaid dengan Dal. Berapa banyak umat Islam seperti itu, tapi dia masih ada cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini fasih Pak. Coba lihat di YouTube. Fasih. Sehingga bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin suara saya lebih jelek dari itu. Sampai ihdinas shiratal mustaqim. Ngecek lagi. Amin. Belum selesai. Ini ejekan belum biasa. Tapi bagaimana sikap kita nanti di akhir? Karena biar kita panas dulu, nanti kasih es, kan gitu. Saya aja mantap, iman belum sempurna, saya terus terang. Terus gimana? Setelah itu dia bilang apa? Saya bagaimana? Kayaknya dia murtad, kayaknya Allah Allah. Bagaimana saya kembali lagi dengan agamanya Muhammad? Muhammadnya yang menjadi pelopor dan Al-Quran pertama kali surat Al-Fatihah, dia membaca ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Di pikiran saya, bukankah Nabi Muhammad pimpinan umat Islam yang masih minta petunjuk? Saya mikir, kalau saya, dia bilang, kalau saya dulunya orang Pontianak, gitu kan, orang Pontianak dia bilang. Kemudian saya menghalang taksi ataupun stop taksi, Pak supir antarkan saya ke Paris satu contoh, atau antarkan saya ke bandara. Kemudian Pak supir bilang, saya nggak tahu. Kemudian saya naik, berarti Pak supir nggak tahu, saya tidak tahu kira-kira kemana. Mungkin dibawa ke Sungai Ampawang, mungkin dibawa ke Singkawang. Haji, Nabi ibaratkan kayak gitu. Masuk akal kan? Kalau orang haji, masuk akal. Berarti pikiran saya ibaratkan Muhammad seperti pilot yang kemudian penumpangnya sudah penuh dan dia tidak tahu di mana Supadio akan didaratkan. Dan di mana itu bandara Supadio sehingga tidak tahu. Mungkin saja mendarat di hutan, mungkin saja di laut sehingga sesat semua. Kalau Muhammad yang masih sesat, untuk apa kita ikuti? Haji. Ini mudah-mudahan ya hawa nafsu ya, maafkan. Untuk khusus ini ya, saya tidak bicara yang lain. Mungkin kita benar yang lain tidak, tapi untuk ini bodoh ya. Goblok, nggak tahu bahasa Arab. Jangan sepenggal-sepenggal baca ayat. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Jangan putus di sini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan mereka ya Allah yang telah kau beri hidayah dan kau ridhoi mereka ya Allah. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Nabi minta petunjuk kepada Allah, tetapkan aku di jalan yang ini ya Allah. Karena agama Nabi Muhammad tidak ada bedanya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam urusan akidah tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam.
kata tidak ada bedanya antara agama Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Isa, bahkan Nabi Musa alaihi wassalam. Semuanya sama. Nabi Muhammad bukan membawa agama yang baru, hanya menyempurnakan agama yang ada. Yang dulunya sholat bukan 5 waktu disempurnakan menjadi 5 waktu. Yang dulunya puasa mungkin hanya diwajibkan 1 per hari atau 1 per bulan menjadi 1 bulan dalam setahun. Tapi Nabi Muhammad mengatakan millata Abi Ibrahim, agama itu adalah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi. Salah satu contoh, siapa yang dihitan pertama Pak? Nabi Ibrahim, yaitu alaihi salam dengan bil qadu. Dan siapa sehingga ada syariat udhiyah, yaitu kurban, siapa? Yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tidak ada. Itu yang dimaksud. Jangan berarti, Nabi Muhammad aja nggak tahu jalan yang lurus, bagaimana akan menunjukkan jalan yang lurus? Ini penistaan agama. Yang lebih parah lagi, oke lah, kita bisa bantah gitu ya. Kemudian dia mengatakan, bagaimana aku tambah terpancing dengan agamanya Muhammad yang hanya dengan kepalsuan, dengan kebohongan. Sambil mengejek lagi, dia bikin bebatuan yang berbentuk lubang. Mohon maaf apabila saya jorok bahasanya, tapi saya hanya menerjemahkan bahasanya. Kalau salah kalau ditegur, boleh dicek di Facebook dan lain sebagainya. Yang terbentuk itu dengan dikatakan Hajar Aswad yang dilubangi di situ. Katanya orang yang banyak dosa nanti kemudian menyelam ke situ dan menciumnya, setelah itu diangkat dosanya. Siapa yang meyakini seperti itu? Kalau itu saya tidak perlu ngajar berarti. Kalau itu saya tidak perlu sholat. Saya akan bayar setiap tahunnya dengan umroh hanya 20 juta. Kemudian saya akan bayar orang hitam $100 dan pasti saya bisa menurut hitungan akal manusia. Pasti kalau sudah bayar kepada algojo hitam di sana, karena memang mereka baris 5 orang akan bisa mencium. Untuk apa? Berarti saya paling banyak pelacur di sini. Kalau memang itu betul keyakinan saya, tatkala bisa mencium Hajar Aswad, Allah akan mengampuni. Tidak ada. Mungkin ada umat Islam yang bodoh kan gitu. Kemudian itu diantaranya, waduh enak, yang berbentuk lubang Pak, yang setiap malam kita masuki lubang itu Pak. Subhanallah. Maka kita kan biarkan atas nanti bagaimana sikap kita sebagai umat Islam yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Luar biasa para itu. Dan ini di Pontianak. Kejadiannya bukan di sini, di Uci ya. Tapi dia orang Pontianak. Menurut pengakuannya ini, mungkin fitnah yang namanya internet, mungkin fitnah, mungkin juga bohong. Tapi yang jelas disebabkan saya takut ada kena Islam radikal. Akhirnya apa? Ayo bakal ke sini. Akhirnya orang yang hanya mengambil rumput tak tahu kena imbas. Yang siap hari hanya bisa berdagang itu kena imbas. Gimana kita? Nanti di akhir mudah-mudahan waktunya cukup. Secara singkat. Kemudian setelah itu dia juga mengejek. Barang siapa katanya di situ dibikin ada pembuangan orang yang haji dengan hanya bermodal 35 juta. Kemudian di situ ada tempat jemaah pelemparan. Katanya di situ setan semuanya dilempar. Barang siapa yang melempar setan, Allah akan ampuni dan waktunya ini nyambung ke neraka jahanam sehingga batunya enggak habis-habis. Padahal orang Saudi sudah sepakat di sana ada tronton ataupun mobil box yang besar yang menampung batu itu tak dapat dibuang ke lautan ataupun dibuang ke dataran. Penipuan belaka ini. Saya pikir siapa yang meyakini bahwasanya setiap orang yang melempar ke situ adalah dengan melempar setan itu karena orang Islam yang bodoh dulu ya, betul. Karena pembimbing yang bodoh, makanya kalau umroh, kalau haji cari pembimbing yang benar. Sehingga ayo ini lemparan setan, kemudian ayo lempar semua, sandal pun dilempar, payung pun dilempar. Nah, ini kebodohan umat Islam. Kami yang hakikat bukan. Kita tatkala melempar baca di manasik haji. Apa tujuannya? Ittiba' Nabi SAW. Karena Nabi melempar ya udah melempar. Karena dulu sejarahnya, mungkin di antara sejarahnya ada di zaman Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, mereka melempar. Tapi untuk kita tidak, karena kita kata Nabi melempar, bukan karena ittiba' Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Nabi dikatakan bagaimana kami akan yakin dan simpati kepada umat Islam yang dikatakan umat Islam menjaga perzinahan, tapi Nabi-nya menikahi 23 istri. Dan diantaranya anak yang umur 6 tahun. Penistaan agama yang jelas. Nabi itu sungguh dia dalam hal seks sungguh kurang dan tidak benar. Waduh, saya bilang, subhanallah, ini kebodohan yang tidak tahu sejarah. Umat Islam bukan semua kita. Kami belajar sama ulama-ulamanya yang benar.
Kalau mampu ya silakan. Dalam Islam boleh 4, boleh 4 yang selama itu mampu. Tapi yang namanya perzinahan jangankan 23, 1 pun tidak boleh karena tidak terlalu. Nah ini, kemudian sikap kita bagaimana? Ya saya takutkan ini kita diajak, ayo demo, kita ikut demo, jangan. Percuma nih, tempat kita masjid, pengajian, sholawatan, anak istri kita jaga, mas, bang, ini agama kita dicaci, yuk kita tambahkan tetangga kita, islahi kita. Ini baru dikatakan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang cinta kepada Nabi Muhammad kan meniru jejak Nabi Muhammad. Kita bayangkan, kita pejamkan mata kita. Seandainya Nabi hidup zaman sekarang kemudian ada yang mencaci, kira-kira apa yang ditolongin? Maka saya yakin umat Islam biarkan kita tata, kita benahi diri kita. Yang masih menang jangan, yang masih nggak sholat, yuk sholat. Yang masih tidak benar, benarkan. Ayo kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita benar. Insya Allah orang yang disempati. Insya Allah Nabi seperti itu. Insya Allah Nabi seperti itu. Nabi sama Abu Jahal cekek Pak, berulang-ulang kali. Sama Abu Lahab, sama Walid bin Mughirah, Uqbah bin Mughirah akan dibunuh Nabi Muhammad. Sama Abu Sufyan berulang-ulang kali musuh bebuyutan. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Idhabu fa'antum tulaqah. Jadi gimana sikap kita? Ingat, mungkin kita panas ya mendengar ini. Jangan sampai saya dianggap isu atau penyebab isu, tapi saya takut Anda juga tidak paham menyikapi diri kita dalam hal ini. Ingat, kata Habib Ali Al-Jufri, beda antara orang marah karena Allah dan marah karena hawa nafsu. Nih, kita bawa hawa nafsu sekarang. Kalau Anda marah karena Allah, kerjakan apa yang sekiranya dikehendaki oleh Allah. Kalau kamu marahnya untuk Nabi, kerjakan apa yang sekiranya tuntunan Nabi. Kalau marahnya sesuai dengan hawa nafsu, ingat, sungguhlah hawa nafsu akan menjerumuskan kita kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya maksud? Ingat, tatkala Anda marah, tanya sama diri kita, saya marah ini karena saya atau karena Allah? Ya. Kalau kita akan menimbulkan kemarahan itu, bunuh saja dia. Semua orang yang muslim kita bunuh semua. Karena Nabi tidak membolehkan, Allah tidak boleh. Berarti kita marahnya untuk hawa nafsu. Kenapa? Karena agamaku, bukan agama Allah. Agamaku, walaupun untuk agama Islam, tapi karena ada akunya itu. Ana khalaqtul minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik daripada dia ya Allah, kau ciptakan dia daripada tanah liat, sementara kau ciptakan aku dari api. Ini aku. Sifat aku yang tidak boleh. Sifat analia ini yang tidak boleh. Sehingga bagaimana Imam Ali radhiyallahu anhu wa arda tatkala di peperangan, beliau adalah perangi yang paling berani. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha wa hadha Zulfikar, kata Sayyidina Ali. Dengan pedang Zulfikar ini aku akan maju. Bagaimana peperangan antara Marhab dengan Imam Ali? Marhab yang sudah terkenal hebatnya dalam membunuh manusia, Imam Ali pada saat itu masih kecil di bawah 20 tahun. Tapi beliau maju menantang orang yang dimusuhi oleh Allah karena Allah dan Rasulnya. Suatu ketika Imam Ali terkala berperang sudah di atas seseorang, tinggal dihunuskan pedang Sayyidina Ali, tak kali meningkat diludahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata orang ini, biarkan aku terakhir bunuh Imam Ali, tapi aku puas meludahi Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali tinggalkan berperang dengan yang lain. Murid-muridnya bingung, ajib. Ini sudah pedang akan dihunuskan untuk siapa? Untuk si kafir, kok bisa ditinggal oleh Imam Ali? Ya Ali, dalam perang ini aku merasa heran ya Imam Ali. Apa yang kau lihat dari keheranan yang kau lihat? Ya, tapi aku lihat engkau berperang kemudian itu orang terjatuh dan sedikit kau akan hunuskan pedangmu, tapi mereka berludah, ini orang berludah kepada wajahmu dan kau tinggalkan. Kenapa tidak kau bunuh? Iya. Ana alladhi rafa'tu sayfi li nafsi walakinni alladhi rafa'tu sayfi lillah. Bukan aku orangnya yang selalu menghunus pedang karena jiwa raga ataupun kawasan nafsu, tapi aku selalu berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku di pertama perang semuanya niat karena Allah. Sabilillah. Tatkala dia meludah kepadaku, mulai aku marah karena untuk hawa nafsu. Aku takut. Aku memotong kepala orang kafir karena hawa. Ini loh pelajaran, ini yang sulit untuk kita.
saya selalu sampaikan hal ini untuk meniru para habaib kita, para orang-orang Hadramaut yang tidak ada dendam sama sekali. Habib Umar bin Habib, saya punya guru, abahnya waktu umur beliau 9 tahun, abahnya lagi sholat Jumat Pak, bilang, Umar ini duduk di pojok, karena yang biasa di soft awal, ini rijak abah, nanti di kunci rumah, abah mau tanda tangan. Dan di zaman itu komunis, wajib ulama-ulama yang masuk masjid tanda tangan di kerajaan di sebelah masjid. Tapi kalau masuk sampai detik ini bilang tidak tahu kemana banyak, meninggal atau masih hidup, kalau untuk meninggal kuburannya di mana, apa yang dikatakan itu Umar? Sama sekali tidak dengar. Beliau menjadi orang alim yang besar, berdakwah di jalan Allah, yang sekarang di antara mereka yang mungkin ikut dalam pembunuhan kalau memang terbunuh, atau minimal penculikan ayahnya, ada anak cucunya yang belajar sama Habib Umar bin Habib. Kalau tidak, hakikatnya beliau menang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Khalid bin Walid tatkala memecahkan tarik Nabi Muhammad SAW, tatkala menyeret Nabi Muhammad di mana? Di Taif. Di Taif, tatkala menyeret, termasuk Sayyidina Khalid bin Walid. Tatkala membunuh pasukannya siapa? Pasukannya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ini adalah pasukan Khalid bin Walid. Tapi apa terjadi? Doakan Allah ya Muhammad kepada Allah biar mereka binasa semua. Tidak. Allahumma fi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau mereka tidak dapat hidayah, aku mengharapkan tulang suci mereka ada yang mengeluarkan orang-orang yang menyembah Allah dan meyakini tentang agama. Nah, ini yang harus kita punya. Jadi, sikap kita menghadapi hal yang demikian kita jangan sekali kita. Enggak usah. Lebih baik kita introspeksi diri. Mungkin Allah menyebarkan hal itu supaya manusia terbangun dari tidurnya. Yang tadinya belum sholat subuh, ayo kita sholat subuh berjamaah. Yang tadinya kita masih belum kenal Islam, yang kita mau dalam pilkada satu contoh lah, kita tidak peduli Islam atau Islam, ayo mungkin itu ajaran daripada Allah. Yuk kita lihat umat Islam masih banyak para ahli. Umat Islam masih ada. Urusan kita kalah bersama kita nggak tahu. Tapi jangan dikait-kaitkan. Artinya ini satu contoh yang kecil yang mungkin kita tertipu dengan uang ataupun iming-iming janji belaka yang hanya itu terbungkus dengan kebohongan dan tipuan. Nah ini, jadi sikap kita biarkan, minimal kita doakan dia. Seandainya Nabi hidup, insya Allah Nabi berupaya bagaimana dia ingin bermasuk Islam. Kita pun sama seperti Nabi Muhammad SAW. Jangan marahnya karena ini agamaku, ini rumahku, ini istriku. Nah, kalimat aku ini tidak boleh. Kita kembalikan Allah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, kalau kita kembalikan kepada Nabi Muhammad, ayo jadikan Nabi Muhammad di depan kita ajak musyawarah. Ya Rasulullah, apa sikap kami ya Rasulullah? Apakah kami dulu berjalanan ya Rasulullah? Insya Allah Nabi Muhammad tidak akan ridho. Kata Nabi Muhammad, biarkan, hidupkan masjid Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda. Insya Allah itulah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Terus boleh kita mencaci Pak, kita kan dari caci. Jangan balas api dengan api, tapi balaslah api dengan air. Jadikanlah seperti buah mangga tatkala dilempar menjatuhkan buah yang sangat manis. Itulah Nabi Muhammad SAW. Terus gimana? Tunjukkan akhlak kepada mereka. Kalau ada dialog, mereka mencaci, dia jelaskan, oh bukan seperti itu agama kami. Agama kami itu sepenggal ayatnya bukan ihdinas siratal mustaqim saja, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang dulu sudah Kau berikan kepada nabi-nabi sebelum kami ya Allah. Bukan berarti Nabi tidak tahu, tapi Nabi ingin menghendaki sama jalannya, yaitu jalannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa yang Anda anggap Nabi ataupun Anda anggap Tuhan, yang menurut kami bukan Tuhan, tapi adalah Nabi dan Rasul yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mungkin jawaban yang paling tepat untuk kita, dan itu adalah usikan daripada Allah, teguran daripada Allah, karena manusia dalam keadaan tertidur. Apalagi kita tidak tahu ilmunya. Bisa saja besok ada orang Kristiani mengatakan kepada kita, kok itu masih baca ihdinas siratal mustaqim sih? Tunjukkan aku jalan yang lurus. Berarti selama ini kau sesat gitu. Berarti tak tahu ini jalan yang lurus. Ayo ikut kami. Ini kami jalan yang lurus. Kami sudah tahu jalannya Yesus kan gitu. Oh tidak. Yang kami maksud adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, bahkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya ente, bukan jalannya mereka, tapi ini menurut versi kami. Inilah yang kami yakini. Adapun Anda tidak meyakini, itu hak Anda. Ayo lakum dinukum waliyadin. Kami tidak ada saling mencaci, kami saling toleransi, kami saling berdempetan. Nabi hidup bertetangga, apalagi di Paris. Oh Bapak, saya yakin tidak murni ya Pak ya. Pasti ada, tapi
tunjukkan kepada mereka Islam itu indah. Islam itu adalah agama yang toleran. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Itu mungkin yang paling baik kepada kita. Jangan sampai kita diusik seperti yang terjadi di Mesir, seperti yang terjadi di Denmark. Dijadikan patung Nabi Muhammad seperti terorisme. Apa yang terjadi? Ribut umat Islam. Hantam sana, hantam sini, bakar sana, bakar sini, kata orang Kristen. Ya betul ya. Buktinya Kristen dibakar. Betul banyak dibakar. Kan gitu. Ini sengaja. Ini pancingan dari mereka. Terus gimana sikap kita? Mohon maaf, ini adalah versi yang saya sampaikan menurut pemahaman saya yang kami ambil dari Hadramaut Yaman yang mengambil agama keselamatan yang telah memasukkan agama itu yang dianut oleh Wali Songo dan kita mengenalnya. Dan kita tidak menuntut untuk sama dengan pemikiran saya. Yang baik ambil, yang tidak silahkan. Kita juga punya akal sehat dan punya pandangan yang tidak mungkin satu dalam pendapat. Silahkan. Tapi inilah fakta yang ada. Kalau kita turun di jalanan semua, kemudian tempat-tempat ibadah kita bakar, mereka akan yakin betul Islam itu adalah teroris, betul Islam itu adalah hijab, betul Islam itu adalah yang memang beringas dan garang-garang. Padahal tidak. Islam adalah rahmatan lil alamin. Coba lihat setelah itu, ini Syekh Khalid bersama Habib Ali Al-Jufri, seorang dai dari Mesir dan dari Hadramaut dan dari Abu Dhabi, datang ke mana? Ke Denmark pada saat itu 2007 ya, 2007 insyaallah datang ke Denmark. Sama-sama kemudian dialog bersama mereka. Loh, kok inilah ini Islam yang itu yang tadi kemarin bakarnya? Oh tidak, inilah yang saya bawa dan keandainya Nabi hidup insyaallah jalan yang ini. Kalau Islam yang ini kami ingin kau ikut. 70 dari pemuda dan pemudi terbang ikut Yaman yang sampai detik ini masih ada di Yaman. Ini berkat rahmatan lil alamin. Sehingga apa? Mereka yang berdakwah tidak ternyata di Yaman. Jangan ada pikir yang bukankah teroris yang di Yaman Pak Ustaz? Yaman terbagi dua. Ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Ada memang betul sedikit-sedikit bom datang ke Yaman, semua paspor dibakar, diajari tembak sana tembak sini. Itu yang tidak sesuai dengan ajaran kami. Adapun ajaran kami, kita diajari baca kitab kuning, kita diajari Al-Quran, kita diajari toleransi, kita diajari pidato dengan lemah lembut, kita diajari dialog dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan begitu seterusnya. Itulah guru-guru yang kami anut dan kami yakini. Adapun yang benar boleh diambil, yang salah tidak mungkin kita harus satu berdebat ya. Jadi saya harap khususnya kita di Kalbar, jangan ada yang begini, udah kita dukung saja, doakan. Harus ada yang seperti itu, harus ada. Kalau tidak juga kacau. Dan doakan ya Allah, sehatkan Habib Fulan ya Allah, sehatkan Kiai Fulan ya Allah, perjuangannya luruskan ya Allah. Adapun kami belum mampu ya Allah. Kami hanya ingin memberi keamanan ya Allah. Kami ingin menghidupkan sunnah di rumah kami, di keluarga kami, di musola kami, di masjid kami ya Allah. Sudah. Itulah Islam yang indah. Mentang-mentang kita begini kita salahkan, oh itu salah, oh kita diam. Yang tidak cocok kita tutupi, masih banyak persamaannya, ambil persamaannya, tinggalkan perbedaan. Adapun untuk ikut, saya pribadi tidak. Untuk ikut, saya pribadi tidak. Khususnya seperti saya yang bersorban sejak Islam. Allah, artinya apa yang terjadi ujung-ujungnya nanti kalau memang yang seperti Habibnya yang hebat-hebat karena Allah SWT, Masya Allah, waktu zuhur sholat, tapi berapa banyak yang turun di jalanan istiqlal di depan jalannya, sholat zuhur asalnya ditinggal sampai maghribnya kebablasan. Ini karena Allah apa kawan hawa nafsu? Ini karena Allah apa karena hawa nafsu? Nah ini marahnya bukan karena Allah. Kalau karena Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tinggalkan dirimu. Ayo mengerjakan yang lebih besar, yaitu sholat. Betul. Kalau Habibnya, masyarakat, kiainya, Masya Allah, kita sangat cinta, kita sangat mengagungkan. Tapi ada hukum yang harus kita benahi dan pribadi kami tidak harus seperti itu, harus ada seperti itu, harus ada yang mengajar di masjid-masjid dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Habib Rizik waktu di mana di rumah adat Melayu ya. Harus semuanya tidak menurut saya. Harus ada yang menghidupkan masjid, harus ada yang menghidupkan madrasah, yang menjaga di masjid, yang menjaga di pesantren. Tapi minta tolong jangan menyalahkan kami, doakan kami. Itu harus kita pegang. Kami mengikuti saran dari Habib Rizik, kami mendoakan antum ya. Selesai. Insyaallah, ya khususnya di gambar para Habib. Jangan kesian, kamu tidak tahu menanggung. Nanti
menjadi pengungsi, lari sana, lari sini. Sudah cukup kita. Urusan siapapun mau jadi gubernur, urusan siapapun mau jadi presiden, urusan siapapun. Ayo yang penting waktu sholat, ya udah sholat dah. Masih banyak hal yang lebih penting daripada hal itu. Adapun kita jangan, berarti sama Pak Ustaz, pilih non atau muslim sama. Tidak sama. Coblosan akan ditanda. Siapa? Hakim Atin kan? Masa Hakim Atin buta? Ini karena 50.000. Ini karena makin banyak nih 150. Hakim Atin akan mencatat. Tapi saya tidak pilih ini karena menurut saya ini yang paling bermanfaat, menurut saya ini yang paling baik, menurut saya ini yang paling bagus. Udah, urusan jadi ataupun tidak kan rahasia, nggak ada yang tahu. Itu dulu. Tapi kalau sekarang sudah ketahuan ya, makanya lebih baik kalau seperti saya lebih baik tidur dah, nggak ikut-ikut, jangan mengambilkan orang golput tapi nggak boleh. Tuh, yuk pilih yang terbaik siapapun orangnya. Cuma pilih agamanya yang paling hebat, pilih agamanya yang paling lurus, dan perjuangannya untuk agama yang paling lurus. Kalau seandainya satu Pak Ustaz bukan Ustaz dan satunya Ustaz, tapi yang bukan Ustaz ini paling bermanfaat untuk masyarakat, yang paling bermanfaat. Walaupun bukan Ustaz, pilih yang paling bermanfaat menurut versi kita selama seakidah dan seagama, itu yang harus menjadi patokan. Wallahu a'lam bishawab. Ada ini ya, pokoknya itu soleh. Mohon maaf, ini kita tidak mengaji karena saya takut Anda buka YouTube atau buka Facebook dan ternyata Anda gerah. Wah, ini kacau, ini menghina ini menghina saya, ujungnya saya. Allah, kalau menghina agama Allah. Tapi bayangkan apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita. Salat subuh disuruh bangun, salat zuhur disuruh salat, waktu makan ikutin sunnah Nabi, istri marah sabar. Inilah anjuran Rasulullah. Istiqamah sholat mana ini harus kita teguhkan dan sebagainya. Karena ini ya, hukum itu salihah wa amal Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.